Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya, karena adegan ini, orang luar hanya bisa menonton kegembiraan hidup yang terjadi. Hanya Chu Feng yang bisa merasakan betapa kuatnya Infinity Edge yang dia pegang di tangannya. Item itu terus berjuang. Lapisan demi lapisan kekuatan kaisar yang ganas terus berdebar ketika melawan tangan Chu Feng. Seolah-olah item itu memberitahu Chu Feng untuk enyah, dan juga mengatakan kepadanya bahwa dia tidak memenuhi syarat untuk menahannya. Meskipun Infinity Edge ini adalah salinan dan kekuatan kaisarnya tidak murni, tapi Chu Feng sendiri tahu bahwa itu adalah senjata langka, dan berkualitas tinggi yang tidak bisa dibandingkan dengan persenjataan kerajaan. Meskipun pedang penyegelan iblisnya adalah Royal Armament yang sangat langka dan berkualitas tinggi, tapi itu masih kalah dengan Infinity Edge ini. Tidak peduli apapun itu, persenjataan kerajaan hanyalah persenjataan kerajaan. Tidak peduli seberapa tinggi kualitas persenjataan kerajaan, mereka masih akan kalah dengan Infinity Edge ini. Itu karena, meskipun Infinity Edge ini adalah salinan, dan salinan dari persenjataan kekaisaran yang tidak lengkap di atas itu, tapi bagaimanapun juga itu adalah persenjataan kekaisaran. Pada saat ini, Infinity Edge sedang berjuang semakin keras. Item itu hanya terus membebaskan diri dari telapak tangan Chu Feng, dan terbang ke langit setiap saat. Namun dalam situasi seperti ini, Chu Feng tumbuh semakin gembira. Semakin sulit untuk menjinakkan Infinity Edge ini, maka dia semakin menyukainya. "Kamu adalah milikku," ucap Chu Feng. Tiba-tiba saja, senyum di wajah Chu Feng semakin padat. Dengan satu pikiran, auranya melonjak seperti pasukan ribuan pria dan kuda yang luar biasa. Mampu menjatuhkan gunung dan menjungkir balikkan laut, auranya melonjak kepada Infinity Edge. Bas-bas. Pada saat ini, kekuatan kaisar yang mendatangkan malapetaka melalui langit tiba-tiba berhenti. Awan hitam bergelombang, petir yang berderap, dan guntur yang menusuk telinga juga ikutan berhenti. Langit sekali lagi menjadi hening dan sunyi. Wush! Tepat pada saat ini, Infinity Edge di tangan Chu Feng tiba-tiba mulai menyusut ke belakang. Kekuatan kaisar, awan hitam, dan kilat serta guntur yang mendatangkan malapetaka di langit, mereka semua juga menyusut mundur mengikuti tindakan ini. Dalam sekejap, seolah-olah seluruh langit telah diserap ke tangan Chu Feng. Itu benar-benar pemandangan yang spektakuler. Pada saat ini, langit telah berubah cerah sekali lagi. Siang hari yang damai telah kembali, dan tidak ada jejak awan hitam di langit sama sekali. Namun pada saat ini, orang-orang di kerumunan tidak dapat menenangkan diri. Mereka semua tahu bahwa semua ini telah dilakukan oleh Chu Feng, bahwa Chu Feng telah berhasil menaklukkan Infinity Edge. Mungkinkah Infinity Edge telah mengakui Chu Feng sebagai tuannya? Ketika orang banyak menebak, mereka mengalihkan pandangan mereka ke arah Infinity Edge. Mereka menemukan bahwa Infinity Edge tidak lagi memiliki pemilik dari sebelumnya. Item itu tampak patuh, dan membiarkan dirinya dipegang oleh Chu Feng. Item itu benar-benar menyerah kepada Chu Feng. Item itu benar-benar tunduk. Tiba-tiba saja, seorang tetua mengucapkan seruan alarm. Ada dua metode berbeda yang akan digunakan senjata ketika mengenali tuannya. Metode pertama adalah hubungan kerjasama, di mana persenjataan kerajaan mengenali seseorang dan bersedia untuk meminjamkan kekuatannya untuk digunakan oleh orang itu. Adapun metode kedua, itu untuk sebuah armamen harus ditundukkan oleh kekuatan yang sangat kuat. Persenjataan kemudian akan dengan sukarela melayani di bawah tuan itu, dan tidak ada tuan yang lain. Yang pertama akan menjadi senjata yang mengakui tuannya, sedangkan yang terakhir dikenal sebagai penyerahan mutlak. Di antara keduanya, yang terakhir itu jauh lebih sulit untuk dicapai daripada yang pertama. Namun jika dilihat, reaksi Infinity Edge justru memilih penyerahan mutlak. Sangat sulit bagi seseorang untuk membuat persenjataan kekaisaran mengenalinya sebagai tuannya. Mengenai penyerahan absolut, itu adalah sesuatu yang sangat langka.
Namun Chu Feng, dia berhasil mencapai prestasi ini. Jenius, dia benar-benar jenius surgawi. Kepala Akademi Dugu, penampilan teman kecil Chu Feng bukan hanya kekayaan bagi Gunung Qianwood kamu, tapi itu juga kekayaan bagi kita semua dari generasi ini. Aku tampaknya bisa melihat munculnya penguasa masa depan, hahaha. Old Daoist Wuliang memuji Chu Feng sekali lagi. Selanjutnya, dia memuji Chu Feng sangat tinggi saat ini. Tampaknya dia juga sangat menyukai Chu Feng. Pada saat yang sama, tatapan di mana keberadaan kepala akademi lainnya memandang Chu Feng, itu juga telah berubah. Anak muda ini di hadapan mereka, semakin lama mereka mengenalnya, maka semakin mereka terkejut. Terkejut secara berturut-turut seperti ini, itu telah membuat mereka iri pada Dugu Xingfeng dan Gunung Qianwood dari dasar hati mereka. Mengapa mereka tidak memiliki murid sebagus Chu Feng? Setelah masalah ini selesai, Chu Feng tidak sabar kembali ke kediamannya. Lin Yezu dan yang lainnya mengikuti dari belakang, dan mereka semua sudah gatal untuk merayakan pencapaian Chu Feng ini. "Kamu adalah Chu Feng?" tanya seseorang. Tepat pada saat Chu Feng, Lin Yezu dan yang lainnya tiba di kediaman Chu Feng. Sebelum mereka bahkan bisa masuk melalui gerbang pintu masuk, mereka dihentikan oleh seorang pria muda. Pria muda ini memiliki kultivasi martial king peringkat 9 dan auranya juga sangat luar biasa. Selain itu, ia mengenakan pakaian seorang murid Qianwood Mountain. "Qin Wentian," seru Chu Feng. Chu Feng sendiri belum pernah melihat orang ini sebelumnya. Namun dengan betapa kuatnya pria ini, ia langsung menduga bahwa pria di depannya ini pastilah murid nomor 1 Gunung Qianwood, yaitu Qin Wentian. "Itu memang aku. Aku melihat semua yang terjadi sebelumnya. Kamu membunuh Qin Lingyun dan mengalahkan Ni Wan Er dan Ni Si Er, kamu sangat menakjubkan. Namun sayangnya, aku pasti akan memberi tahu kamu siapa sebenarnya murid nomor 1 di Gunung Qianwood, dan siapa murid terkuat dari 9 kekuatan," kata Qin Wentian satu persatu, bahkan dia dipenuhi dengan keyakinan. "Jadi, sepertinya kamu datang untuk menantangku?" tanya Chu Feng. "Oh, tidak juga, aku hanya datang untuk menyambutmu. Karena untuk sekarang, aku harus mengurus 2 pelacur Ni Wan Er dan Ni Si Er dulu. Setelah itu, aku akan datang dan mengurusmu," balat Qin Wentian. Setelah Qin Wentian selesai mengucapkan kata-kata ini, dia segera pergi dengan tangan di belakang punggungnya. "Saudara Qin, sudah bertahun-tahun sekarang. Kamu akhirnya meninggalkan pelatihan pintu tertutup kamu." Melihat Qin Wentian lewat, Fu Feiteng naik untuk menyambutnya. Namun meskipun itu Qin Wentian tahu Fu Feiteng dan Lin Yezu, tapi dia benar-benar mengabaikan mereka. Itu seolah-olah mereka orang asing, dan dia terus berjalan melewati mereka dengan arogan. Karena diabaikan, ekspresi Fu Feiteng yang telah mengambil inisiatif untuk menyambut Qin Wentian menjadi jelek. "Cih, benar-benar sombong. Bahkan setelah bertahun-tahun pelatihan tertutup, ia masih hanya peringkat 9 Raja Bela Diri. Apakah dia tidak tahu bahwa Ni Wan Er dan Ni Si Er juga telah menjadi peringkat 9 Raja Bela Diri sejak lama? Dengan kekuatan belaka, dia masih berani menantang Chu Feng. Hanya dengan Ni Wan Er dan Ni Si Er akan cukup untuk memberinya pelajaran, dan membuatnya bersujud dalam penyerahan diri," kata Lin Yezu dengan cara yang sangat tidak menyenangkan. Tiba-tiba saja Chu Feng berkata, "Saudara senior Lin, saudara senior Fu, apakah kalian berdua tahu Ni Wan Er dan Ni Si Er? Sebelumnya aku minta maaf atas ketidaknyamanan ini. Tetapi bisakah kalian berdua pergi dan menemukan mereka, dan menyampaikan pesan dari aku?" tanya Chu Feng. "Oh, tentu saja, dan itu bisa dilakukan secara alami. Hanya saja saudara junior Chu Feng, apa yang kamu inginkan agar kami sampaikan kepada mereka?" tanya Lin Yezu. "Qin Wentian akan menantang mereka, dan kemungkinan besar akan melakukannya segera. Beritahu mereka bahwa mereka harus memanfaatkan kesempatan ini, di mana kepala akademi dari 9 kekuatan masih ada di Gunung Qianwood untuk membuktikan diri. Selanjutnya, tolong sampaikan kepada mereka bahwa mereka tidak boleh ceroboh ketika bertarung melawan Qin Wentian. Beritahu mereka juga, bahwa mereka seharusnya tidak menghemat kekuatan mereka,
dan akan lebih baik bagi mereka untuk pergi habis-habisan dan menggunakan kekuatan ilahi mereka sesegera mungkin ketika bertarung melawan Qin Wentian, kata Chu Feng dengan serius. Apakah kamu serius? Apakah ada kebutuhan untuk menggunakan kekuatan ilahi mereka melawan Qin Wentian itu? Bukankah ini berlebihan karena masalah kecil? Sima Ying bertanya dengan ekspresi kebingungan. Saudara junior Chu Feng, mungkinkah kamu berhasil melihat sesuatu? Tanya Lin Yezu. Lin Yezu menemukan bahwa kata-kata Chu Feng mencurigakan. Dia tahu bahwa Chu Feng adalah seseorang yang tidak akan mengatakan sesuatu seperti ini tanpa alasan sama sekali. Qin Wentian telah menggunakan metode khusus untuk menyembunyikan kekuatannya. Kekuatan sebenarnya bukan dari peringkat 9 Martial King, melainkan peringkat 1 Kaisar setengah Martial, kata Chu Feng. Apa? Dia sebenarnya sudah? Seru semua orang. Setelah mendengar apa yang dikatakan Chu Feng, ekspresi Lin Yezu dan yang lainnya segera sangat berubah. Itu sudah jelas, masalah ini datang sebagai kejutan besar bagi mereka. Namun dengan begitu, mereka tidak meragukan Chu Feng. Sebagai gantinya, Lin Yezu dan Fu Feiteng berbalik dan mulai melangkah menuju ke arah kediaman murid-murid Taman 10.000 Bunga. Adapun Qin Wentian, dia juga telah menuju ke arah itu sebelumnya. Dalam hal itu, Qin Wentian seharusnya pergi untuk menantang Ni Wan Er dan Ni Si Er. Tunggu sebentar, aku juga ikut, ucal Dima Ying. Melihat Lin Yezu dan Fu Feiteng pergi ke kediaman murid Taman 10.000 Bunga, Sima Ying segera mulai mengejar mereka. Dia menduga bahwa Qin Wentian harus pergi untuk menantang kedua saudari perempuan itu. Karena itulah, dia ingin pergi dan menonton pertunjukan tersebut. Tunggu kami akan ikut juga, ucap murid-murid lain dari World Spiritist Alliance yang berhasil bereaksi. Segera, mereka juga mengikuti Lin Yezu, Fu Feiteng, dan Sima Ying. Pada saat ini, hanya Chu Feng dan Su Mei yang tersisa. Dibandingkan menonton pertunjukan, Su Mei lebih bersedia tinggal bersama Chu Feng. Kakak Chu Feng, apakah Qin Wentian itu benar-benar di peringkat 1 Kaisar setengah Martial? Tanya Su Mei. Tanpa orang lain yang mengganggu mereka, Su Mei akhirnya bisa memanggil Chu Feng dengan intim. Dia memang peringkat 1 Half Martial Emperor. Dia telah menggunakan metode khusus untuk menyembunyikan kultivasinya. Itu mungkin semacam pil obat. Namun sementara dia bisa menyembunyikannya dari yang lain, tapi dia tidak bisa menyembunyikannya dari aku, kata Chu Feng. Kalau begitu, mengapa kamu membantu Ni Wan Er dan Ni Si Er? Tanya Su Mei. Aku hanya tidak suka Qin Wentian ini. Aku merasakan perasaan yang mirip dengan perasaan yang aku rasakan dari Qin Lingyun dari dirinya. Mereka berdua adalah tipe orang yang sama. Adapun Ni Wan Er dan Ni Si Er, meskipun mereka sombong, tapi aku tidak merasa bahwa sifat mereka buruk. Jadi, dalam pertempuran antara mereka bertiga, aku tidak ingin Qin Wentian menang, kata Chu Feng. Tapi, bagaimana jika Qin Wentian menang? Tanya Su Mei. Jika Qin Wentian ingin menang melawan Ni Wan Er dan Ni Si Er, maka aku akan membuatnya menderita kekalahan di tanganku, jawab Chu Feng. Chu Feng mengatakan kata-kata itu dengan sangat santai. Ini bukan kesombongan, namun sebaliknya, itu adalah kepercayaan diri. Teman kecil Chu Feng ternyata masih percaya diri seperti biasa. Namun tiba-tiba saja, sebuah tawa segera terdengar. Tanpa pemberitahuan sebelumnya, Hong Qiang muncul di samping Chu Feng. Senior Hong Qiang masihlah seseorang yang akan datang dan pergi tanpa jejak. Setiap saat, kamu selalu mengejutkan aku, kata Su Mei dengan senyum manis. Kesannya tentang Hong Qiang cukup bagus. Itu karena, dia tahu bahwa Hong Qiang sangat baik kepada Chu Feng. Gadis kecil, kamu juga bukan orang biasa. Pria yang berbakat dan wanita cantik, kalian berdua sangat cocok, kata Hong Qiang sambil tersenyum. Senior Hong Qiang, sejujurnya, Lil Mei ini adalah tunanganku, kata Chu Feng, ucap Chu Feng. Mendengar apa yang dikatakan Chu Feng, Su Mei langsung terkejut. Dia tidak berharap bahwa Chu Feng akan mengumumkan hubungan mereka dengan Hong Qiang. Lil Mei, tidak apa-apa, senior Hong Qiang adalah seseorang yang aku percayai, kata Chu Feng.
Aku mengerti, jadi ini rahasia. Kamu tenang saja, bibir orang tua ini akan tertutup rapat, kata Hong Qiang dengan senyum berseri-seri. Mendengar apa yang dikatakan Hong Qiang, wajah kecil Su Mei langsung memerah. Dia pun melihat ke arah Chu Feng dan berkata, "Kakak Chu Feng, sepertinya senior Hong Qiang datang untukmu dengan masalah penting. Aku tidak akan mengganggu kalian berdua. Aku akan pergi dan mencari yang lain," ucap Su Mei. Setelah dia selesai mengucapkan kata-kata itu, Su Mei berlari ke arah yang ditinggalkan Sima Ying dan yang lainnya. Gadis itu sangat baik. Wah wah wah, keberuntunganmu dengan wanita cukup bagus juga ya, kata Hong Qiang sambil tersenyum. Senior Hong Qiang, apakah kamu sudah berhasil? Tanya Chu Feng. Bagaimana kamu bisa tahu? Tanya Hong Qiang. Dengan betapa bahagianya dirimu saat ini, itu mudah sekali untuk ditebak, kata Chu Feng. Sudah cukup. Tidak ada yang setajam kamu bocah laki-laki, persepsi kamu benar-benar tajam, balas Hong Qiang sambil memberi Chu Feng mata menggoda. Kemudian, dia mengambil kosmos sak dari dadanya, dan menyerahkannya kepada Chu Feng. Akhirnya, aku menyelesaikan misiku juga, ucap Hong Qiang. Wah, terima kasih senior Hong Qiang, ucap Chu Feng. Setelah Chu Feng menerima kosmos sak, ekspresi kegembiraan memenuhi wajahnya. Dia tahu bahwa biji teratai itu ada di kosmos sak. Selain itu, tidak ada lagi segel pada biji teratai. Meskipun aku tidak tahu mengapa kamu sangat membutuhkan ini, tapi aku akhirnya berhasil dalam tugas aku, kata Hong Qiang. Senior Hong Qiang, sekarang 9 kekuatan power sudah berakhir, apakah kamu berencana untuk kembali ke hutan bambu daun gugur? Tanya Chu Feng. Tidak, aku tidak akan kembali. Tidak ada lagi yang aku khawatirkan di sana, kata Hong Qiang. Dalam hal itu, bagaimana dengan hutan bambu daun gugur? Lagi pula, kamu adalah kepala akademi di tempat itu. Chu Feng bertanya. Aku sudah memilih pengganti aku. Kamu akan menjadi kepala akademi hutan bambu daun gugur, kata Hong Qiang. Apa? Aku? Seru Chu Feng dengan sangat terkejut. Hahaha, aku hanya bercanda. Aku tahu bahwa tempat sekecil hutan bambu daun gugur tidak akan bisa menahan kamu. Jadi ketika aku pergi, aku sudah membuat persiapan. Aku telah memilih 2 kandidat yang cocok untuk mengambil posisi kepala akademi aku, serta posisi kepala hutan bambu berwarna-warni kamu. Namun jika kamu merasa perlu untuk kembali ke sana, mereka pasti tidak akan berani menghentikan kamu, kata Hong Qiang. Senior Hong Qiang benar-benar bijaksana, ucap Chu Feng sambil tersenyum. Jika Hong Qiang tidak akan menjadi kepala akademi hutan bambu daun gugur, maka tidak akan ada alasan baginya untuk terlibat dengan hutan bambu daun gugur. Namun di sana masih ada peti mati kristal, serta mayat misterius di dalam peti mati itu. Meskipun Chu Feng tidak tahu siapa itu, tapi dia punya perasaan bahwa dia akhirnya akan kembali ke sana untuk itu. Kalau begitu, apa rencanamu selanjutnya? Apakah kamu berencana untuk terus tinggal di Gunung Qianwood? Kamu sekarang adalah harta dari Gunung Qianwood. Tidak ada yang akan berani menggertak kamu lagi. Hong Qiang bertanya. Tidak, setelah beberapa hari, aku akan meninggalkan tempat ini. Aku memiliki masalah, dan aku harus pergi ke domain tanah terkutuk, kata Chu Feng. Domain tanah terkutuk ya. Dalam kompetisi sisa-sisa era kuno, kamu memaksa semua 20 murid sekte tanah terkutuk itu kehilangan. Dengan temperamen mereka, mereka pasti akan memendam perasaan keras terhadap kamu. Jika kamu pergi ke domain tanah terkutuk sekarang, sekte tanah terkutuk pasti tidak akan membiarkan kamu pergi jika mereka mengetahui tentang hal ini, kata Hong Qiang. Junior tahu hal ini. Namun sayangnya, aku punya teman yang ditangkap oleh sekte tanah terkutuk. Aku harus pergi dan menyelamatkannya, kata Chu Feng. Apa? Seru Hong Qiang. Mendengar kata-kata itu, ekspresi Hong Qiang segera berubah. Setelah itu, dia mengamati sekeliling mereka sebelum menyambar Chu Feng dan berkata, "Dindingnya memiliki telinga, mari kita bicara di dalam," bisik Hong Qiang. Setelah memasuki istana Chu Feng, Hong Qiang membuat formasi spiritual yang kedap suara. Lalu, dia pun segera bertanya, "Chu Feng, apa yang kamu katakan sebelumnya?"
Kamu berencana memasuki ke sekte tanah terkutuk untuk menyelamatkan seseorang, lalu siapa yang akan sepenting ini bagimu untuk menempatkan dirimu dalam bahaya semacam ini? Tanya Hong Qiang. Ini temanku. Aku kenal teman ini di wilayah Laut Timur, kata Chu Feng. Hong Qiang menghirup udara dalam-dalam. Dia menyadari betapa pentingnya teman ini bagi Chu Feng. Tampaknya kamu bersikeras ingin menyelamatkannya. Tanya Hong Qiang. Chu Feng mengangguk. Kamu benar-benar orang yang menekankan persahabatan, kata Hong Qiang sambil tersenyum. Teman-teman harus saling membantu, bahkan dengan mengorbankan diri mereka sendiri. Belum lagi dia berada di sekte tanah terkutuk sekarang, bahkan jika dia berada di lautan api atau gunung pedang, aku masih akan pergi dan menyelamatkannya, kata Chu Feng. Sekte tanah terkutuk jauh lebih berbahaya daripada lautan api ataupun gunung pedang. Kamu benar-benar tidak boleh pergi sendiri, kata Hong Qiang. Senior, aku tahu kamu mengkhawatirkanku. Namun, aku harus tetap menyelamatkannya. Ucap Chu Feng yang tumbuh agak tegang. Jika Hong Qiang menolak untuk mengizinkannya pergi, bukankah itu berarti ia tidak akan memiliki cara untuk menyelamatkan Tantai Sue? Aku akan pergi denganmu, kata Hong Qiang. Senior, apakah kamu berencana untuk pergi denganku? Tanya Chu Feng yang terkejut setelah mendengar kata-kata itu. Belum pernah dia berharap bahwa Hong Qiang akan mengatakan hal seperti itu. Tentu saja aku harus pergi, tapi bukan hanya aku saja, dan orang lain juga harus pergi. Kata Hong Qiang. Orang lain, seru Chu Feng yang kebingungan. Siapakah orang yang dibicarakan Hong Qiang ini? Master Aliansi Spiritualis Dunia dan Tetua Miao Renlong itu, serta Kepala Akademi Qianwood Mountain kamu, Dugu Xingfeng. Mereka semua wajib pergi, kata Hong Qiang. Apa? Mereka? Ini tidak mungkin. Aku hanya seorang murid, bagaimana mungkin aku bisa meminta mereka untuk pergi untuk aku? Selain itu, bagaimana mereka bisa rela melakukan hal semacam ini? Kata Chu Feng. Itu tidak ada yang mustahil. Saat ini, kamu sangat penting bagi mereka. Kepentingan kamu bagi mereka pasti melebihi imajinasi kamu. Karena kalau tidak, Dugu Xingfeng tidak akan melindungimu seperti yang dia lakukan hari ini. Adapun Sekte Tanah Terkutuk, Gunung Qianwood dan Aliansi Spiritualis Dunia, itu hanyalah kekuatan netral di permukaan. Namun pada kenyataannya, Sekte Tanah Terkutuk adalah kekuatan yang paling terisolasi di antara 9 kekuatan. Jadi, jika kamu benar-benar membutuhkan bantuan mereka, mereka pasti akan membantumu. Karena faktanya, kamu benar-benar membutuhkan bantuan mereka. Itu karena, berdiri di belakang Sekte Tanah Terkutuk adalah Majelis Suci Tanah Terkutuk. Majelis Suci Tanah Terkutuk adalah tempat dengan dukungan Kaisar Marsial. Jika kamu membuat alarm para monster tua itu, maka kamu pasti akan mati. Karena itulah, kita harus mencapai keamanan mutlak untuk pergi ke sana. Jika aku sendiri yang pergi bersamamu, bahkan aku juga tidak akan bisa mencapai itu. Namun jika Dugu Xingfeng, Master Aliansi Spiritualis Dunia, dan Miao Renlong akan ikut bersama kami, maka itu akan jauh lebih aman, kata Hong Qiang. Tapi kan, bagaimana aku akan memberitahu mereka tentang hal ini? Tanya Chu Feng. Katakan saja pada mereka apa adanya. Aku percaya mereka akan membantu kamu, kata Hong Qiang. Junior mengerti sekarang. Terima kasih senior atas saran kamu, kata Chu Feng. Kalau begitu, aku akan pergi dulu. Ketika tiba saatnya untuk pergi, beritahu aku, ucap Hong Qiang sambil berbalik, dan kemudian mulai pergi. Senior, terima kasih, kata Chu Feng. Tidak perlu bersikap sopan kepada aku. Siapa tahu, mungkin di masa depan, aku akan membutuhkan bantuan kamu, balat Hong Qiang sambil tersenyum ringan. Tubuhnya bergerak, dan dia langsung menghilang. Setelah Hong Qiang pergi, jalur pemikiran Chu Feng menjadi sedikit rumit. Sebelumnya, dia hanya berpikir untuk menyelamatkan Tantai Sue sendirian, dan tidak pernah berpikir untuk meminta bantuan dari Dugu Xingfeng dan tokoh-tokoh besar lainnya. Namun setelah memikirkannya, dia memutuskan bahwa apa yang dikatakan Hong Qiang memang benar, dan juga sangat masuk akal.
Jika dia pergi sendiri, dia harus sangat berhati-hati. Jika ada kecelakaan kecil saja, maka dia pasti akan terbunuh. Dengan kekuatan Chu Feng, maka tidak perlu bagi monster tua dari Majelis Suci Tanah Terkutuk untuk bertindak. Dan bahkan tidak perlu kepala Akademi Sekte Tanah Terkutuk untuk bertindak. Hanya di antara tetua Sekte Tanah Terkutuk, itu sudah ada banyak orang yang mampu membunuhnya. Namun jika Du Gu Xingfeng, Master Aliansi Spiritualis Dunia, Miao Renlong, dan Hong Qiang akan membantunya, maka masalah ini akan jauh lebih sederhana. Lagi pula, mereka berempat adalah karakter tingkat kepala akademi. Masing-masing dari mereka adalah puncak kaisar setengah bela diri, dan keberadaan mereka selangkah lagi dari mencapai kaisar bela diri. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.